pondasi-pondasi yang saat ini kita bangun itu mulai terasa sebenarnya. Kita itu berhasil mempertahankan nilai rupiah atas dolar, sekaligus kita mampu membayar hutang atau mengurangi jumlah hutang. Halo semua, selamat datang di Saryati Channel. Teman-teman, kali ini kita mau membahas kabar gembira yang berasal dari negeri kita tercinta, yaitu Indonesia, bahwa PT Freeport Indonesia sudah membangun smelter 51% dari target. Dan ditargetkan selesai Mei 2023. Nggak usah lama-lama lagi, kita tonton aja dulu videonya. PT Freeport Indonesia akan mengoperasikan smelter baru di kawasan industri Java Integrated Industrial and Port Estate atau JIIPE, Manyar, Gresik, Jawa Timur pada Mei 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas saat meninjau langsung pembangunan proyek smelter pada Jumat 13 Januari lalu. Saat ini progres pembangunan smelter telah mencapai 51,7% dan menelan biaya sebesar 1,63 miliar dolar Amerika atau sekitar 25 triliun rupiah dari total yang dianggarkan, yakni 3 miliar dolar Amerika atau sekitar 42 triliun rupiah. Smelter baru ini disebut sepenuhnya milik PT Freeport Indonesia dengan kapasitas pengolahan konsentrat tembaga sebesar 1,7 juta ton per tahun. Smelter ini juga dikatakan akan menghasilkan 550.000 ton katoda tembaga dengan kadar 99,99% per tahun. Selain itu, proyek ini juga menghasilkan produk lumpur anoda berupa emas dan perak murni batangan PGM atau Platinum Group Metals sebanyak 6.000 ton per tahun yang akan diserap oleh PT Antam. Pembangunan smelter Freeport Gresik ini diklaim menyerap total tenaga kerja hingga 11.000 orang dan secara akumulatif akan mencapai 40.000 tenaga kerja. 98%-nya merupakan pekerja Indonesia. PT Freeport juga meningkatkan kapasitas PT Smelting Gresik sebesar 300.000 ton menjadi 1,3 juta ton konsentrat per tahun. Dengan ekspansi tersebut, maka total kapasitas pengolahan konsentrat tembaga milik Freeport akan mencapai 3 juta ton pada tahun 2024. Dengan demikian, konsentrat Freeport akan diolah 100% di dalam negeri. Selain mendukung kebijakan hilirisasi, smelter baru Freeport tersebut akan menjadi bagian penting dari ekosistem kendaraan listrik yang sedang dikembangkan pemerintah Indonesia. Smelter ini akan menjadi bagian penting dari ekosistem electric vehicle yang sedang dicanangkan oleh pemerintah. Karena ekosistem electric vehicle itu terdiri dari nikel, kobalt, aluminium, tembaga, dan juga ada grafit dan besi. Dan ini tentu saja akan menjadi bagian penting bagi ekosistem electric vehicle di Indonesia dan juga akan menjadi bahan baku penting bagi renewable energy yang banyak dibangun di berbagai negara, karena fungsi tembaga itu adalah 65% dari tembaga dunia itu digunakan untuk menghantarkan listrik. Jika rampung sesuai rencana, bukan cuma menjadi smelter tembaga sistem satu jalur terbesar di dunia, smelter Freeport tersebut juga menjadi bagian penting dari perjanjian divestasi saham Freeport kepada pemerintah Indonesia melalui MindID tahun 2018. Nah, bagi teman-teman yang nggak paham bagaimana perjalanan Indonesia bisa membangun smelter saat ini, pasti berita ini akan menjadi berita yang biasa aja. Tapi bagi teman-teman yang paham betapa alot atau susahnya Freeport ditekan untuk sekedar membangun smelter, pembangunan smelter yang sudah mencapai 51% ini adalah suatu kebahagiaan ya. Karena dari smelter ini kita mendapat nilai tambah yang berkali-kali lipat, seperti penjelasan Bapak. Your plan is to move Indonesia up the value chain so that you export batteries and cars, not nickel ore. But you have done this in quite an aggressive way. You know, you've told people, I will stop you exporting raw materials. So you put, in 2014, you put export bans on copper ore and iron ore then. You've now talked about copper concentrates and nickel pig iron. I want sort of a couple of specific questions on this. Can you say what's coming next? Will you
stop pig iron and ferronickel, both nickel things? Will you stop those going out, or what about copper? Ya, kita ingin nilai tambah itu ada di Indonesia. We want the added value to be in Indonesia, so there will be state income in form of tax, provide jobs in Indonesia. And the most important thing is that we can enjoy the added value. Di Indonesia. John, I'll give you nickel as an example. When we exported raw materials 4 to 5, 6 years ago, the value was only $1.1 billion. Once we went downstream in 2021, our exports were valued at $20.8 billion. That's nearly 18 times. That's what we want to do with bauxite, copper, tin, crude, palm oil, and others. Nah, dari video tersebut kita tahu ya bahwa 18 kali lipat pada smelter baru mencapai 51%. Ini menjadi sesuatu yang sangat membahagiakan atau sesuatu yang fantastis bagi Indonesia. Karena sebelumnya kita itu selalu mengekspor bahan-bahan mentah ke luar negeri dan kita hanya mendapatkan kerusakan alam dan keuntungan yang tidak seberapa. Keuntungan mayoritasnya itu pasti dinikmati oleh importer bahan tambang dari Indonesia. Nah, berita ini itu seperti angin segar bagi Indonesia ya. Ketika negara lain sedang berperang untuk negara mereka sendiri, mau itu mengalami inflasi, krisis, terus penurunan nilai mata uang dan lain-lain, di Indonesia kita bisa survive, bahkan pembangunan di Indonesia itu tetap berjalan. Mau itu infrastruktur atau industrial di Jawa Tengah, terus bahkan kita sudah membangun 2 smelter yaitu nikel dan juga Freeport ini. Nah, dari pembangunan smelter Freeport ini kita bisa mendapatkan beberapa mineral ya, yaitu seperti tembaga, emas, dan perak dan lain-lain yang pastinya itu bisa menambah penghasilan atau nilai tambah di Indonesia. Nah, poin penting yang ingin saya sampaikan di sini itu adalah kita mampu berproses seperti negara lainnya. Bahkan proses yang kita jalani saat ini itu lebih mendasar, lebih kuat dibanding negara-negara lain. Kenapa? Karena kita mempunyai resources atau sumber daya alam yang berada di Indonesia. Kita bukan importer sumber daya alam negara lain. Kita mempunyai sumber daya alam negara kita sendiri. Dan saat ini kita sedang membangun pengolahan sumber daya alam yang kita miliki. Yang nantinya keuntungan-keuntungan dari sumber daya alam itu kita sendiri yang menikmati. Bukan orang lain atau bukan negara lain yang dulu menikmati tambang Freeport yang selalu kita ekspor secara mentah atau nikel yang kita ekspor secara mentah. Nah, hasil dari bagaimana pondasi-pondasi yang saat ini kita bangun itu mulai terasa sebenarnya. Seperti apa? Seperti menguatnya atau tidak terlalu jatuhnya rupiah atas dolar. Dan juga ketika negara lain sedang mengalami inflasi, krisis dan lain-lain atau melemahnya rupiah, kita atau malah menambah hutang ke IMF atau ke negara lain, kita itu berhasil mempertahankan nilai rupiah atas dolar, sekaligus kita mampu membayar hutang atau mengurangi jumlah hutang ke luar negeri. Nah, ada hasil yang signifikan dari pondasi ekonomi yang sekarang dijalani oleh pemerintah atau yang sedang diperjuangkan oleh pemerintah. Dan tidak menutup kemungkinan juga bahwa Indonesia akan menjadi negara adidaya kalau rakyat saat ini itu mendukung usaha-usaha pemerintah untuk mengolah sumber daya alam yang dulunya diekspor mentah, sekarang diolah di dalam negeri. Nah, sekian video dari saya. Semoga ada pembelajaran atau nilai-nilai yang bisa kita ambil sama-sama.
Terima kasih sudah menonton. Kalau ada salah kata atau salah ucap, itu murni kesalahan saya. Kalau ada tambahan, monggo coret-coret di kolom komentar. Sekian, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa.